adalah persiapan sebelum menulis. Jadi eh, yang pertama itu persiapannya adalah menyiapkan mental. Kenapa saya bilang menyiapkan mental? Karena eh, kita bisa menulis sebuah konten yang baik. Ini menulis ini kan seni dan latihan gitu. Jadi konten yang baik, penulisan yang baik, artikel yang baik itu kita peroleh melalui proses penulisan itu sendiri. Kemudian ada proses review dan proses revisi. Jadi di kita banyak sekali webinar-webinar, pelatihan, workshop, penulisan dan seterusnya itu banyak gitu. Cuma sebetulnya dari situ kita nggak kalau tidak dipraktikkan itu tidak akan berguna sama sekali. Jadi kualitas kualitas penulisan itu adalah dibentuk dari proses menulis itu sendiri. Kita submit, dapat review, revisi, kita submit lagi, di reject, revisi lagi dan seterusnya. Itulah proses kita menyempurnakan tulisan. Yang kedua itu adalah siapkan mental. Siapkan mental ini adalah artikel kita itu jangan pernah berharap itu akan langsung accept. Kalau untuk jurnal-jurnal kredibel, jurnal-jurnal top tier Q2, Q1 itu jangan berharap langsung accept. Itu prosesnya sangat panjang. Jadi dalam dalam proses uh, publikasi itu, ketika kita submit artikel itu melalui berbagai penyaringan, mulai dari officialnya ngecek referensi dan seterusnya, kemudian editor in chief-nya, kemudian nanti ada associate editor, kemudian ada reviewer, setelah itu direvisi dan seterusnya. Itu adalah proses yang berlapis. Kalau bukan waktu, tapi berlapis. Ada banyak orang yang terlibat dalam proses publikasi sebuah artikel itu. Jadi mulai dari penulis itu sendiri ada editor, kemudian ada reviewer, ada tiga empat reviewer yang biasa akan memberikan masukan pada artikel yang kita kirim. Kemudian saya mau bilang bahwa penolakan itu eh, berarti ada yang harus kita perbaiki. Jadi saya karena mungkin beda saya dengan Bapak Ibu itu cuma saya lebih menangnya di banyaknya penolakan. Jadi total penolakan saya itu ada 46. Jadi saya 46 kali di reject. Artikel saya itu 46 kali di reject. Jadi yang sudah online ini jangan dilihat online-nya, tapi jumlah rejection-nya itu ada 46. Itu adalah dalam setahun. Jadi dalam setahun itu saya ditolak 46 kali. Dan itu biasa saja kalau saya bilang. Karena artikel itu biasanya ada tiga jenis artikel itu di mata editor itu. Ada artikel yang sangat baik penulisannya, signifikansinya kuat. Kemudian ada yang penulisannya baik tapi signifikansinya sedang. Ada yang penulisannya jelek, signifikansinya nggak ada. Biasanya yang cepat diterima, yang cepat diputuskan editor itu yang satu dan yang tiga. Yang sangat baik dan yang sangat buruk. Itu yang cepat diputuskan. 3 hari biasanya langsung notif. Tapi kalau yang tengah-tengah, kita nulisnya sudah baik, bahasa Inggrisnya baik, tapi signifikansinya itu belum terlalu besar. Nah, itu biasanya melalui proses panjang keputusan editornya. Jadi biasanya yang sangat baik itu cepat dan sangat buruk itu juga cepat. Cepat ditolak maksudnya. Kalau sangat baik itu cepat di-accept, kalau yang sangat buruk itu cepat ditolak. Yang tengah-tengah inilah yang biasanya prosesnya jadi panjang karena editornya sudah oke, tapi dia butuh masukan dari reviewer, akhirnya dia lempar ke reviewer, nanti dapat masukan dari reviewer, barulah dia ambil keputusan. Nah itu kita biasanya mainnya di tengah-tengah gitu. Jadi penulisan kita bagus gitu, kita sudah pakai translator, pakai proofread, tapi secara konten, kontribusi keilmuannya belum terlalu besar. Nah, itu editor biasanya agak galau di situ cara ini ditolak atau diterima. Reviewernya nanti ngasih hasil ada dua yang nolak, dua yang nerima, itu galau lagi dia kirim lagi ke reviewer kelima. Biasanya begitu. Kalau review editornya ragu-ragu, dia biasanya akan mengirimkan ke reviewer yang lain. Ketika mau target saya adalah Q1. Ini adalah strategi saya. Jadi ketika saya mau menargetkan uh, uh, artikel saya itu publish ke Q1, saya akan mengirimkan artikel ini ke jurnal Q3 atau Q2. Jadi tujuan akhir saya adalah Q1. Target saya sudah tentukan, saya mau Q1 yang itu.
Tapi artikel ini akan saya kirimkan ke Q2 dan Q3. Kenapa? Saya mau minta review gratis. Jadi ketika saya mengirimkan awal, ini ibarat kita ngetes. Kita ngetes. Ditolak nggak apa-apa. Ditolak nggak apa-apa. Dapat catatan nggak apa-apa. Diminta revisi major nggak apa-apa. Karena tujuan saya memang bukan publish di Q2, Q3. Tapi tujuan akhir saya adalah Q1. Jadi masukan dari editor, reviewer dari Q2 dan Q1 ini akan saya revisi. Dan itu akan nanti hasilnya jauh lebih baik dari artikel versi awal saya. Jadi target strategi yang saya lakukan selama 1 tahun terakhir ini adalah seperti itu. Jadi ketika target saya adalah Q1, saya akan kirim ke Q2 dan Q3 untuk memperoleh review gratis. Bapak Ibu nanti akan dapat catatan-catatan, perbaikan dari editor, kamu kurangnya di pendahuluan, ininya belum masuk, pembahasannya kurang, dan seterusnya. Catatan-catatan itu akan saya revisi, saya perbaiki, barulah saya submit ke Q1. Itu yang saya lakukan selama ini ketika saya mau target saya adalah Q1. Tapi kalau target kita adalah Q3, ya sudah berarti begitu kita send ke Q3, ya memang tujuan akhir kita memang ke situ Q3. Tapi kalau Bapak ke Q1, memang sebaiknya kita minta review gratis. Review gratis itu maksudnya bukan kita minta review dong, enggak. Kita submit resmi, nanti kan dikomentari sama dia. Meskipun di reject, tapi kita sudah dapat catatan perbaikan. Catatan perbaikan itulah yang menyempurnakan artikel kita untuk bisa diterima di Q1.